Di saat kota-kota suci seperti Makkah dan Madinah tetap berjalan dengan damai, Indonesia justru diguncang oleh dinamika sosial politik yang melibatkan salah satu tokoh agama paling dikenal di negeri ini, Nasaruddin Umar, yang belum lama ini diganjar penghargaan sebagai menteri dengan kinerja terbaik dalam 100 hari kerja, kini berada di tengah pusaran isu serius. Dari tuduhan moral hingga kebijakan yang kontroversial, sorotan terhadap dirinya semakin tajam. Awalnya, ia dipuja sebagai pemimpin yang mempromosikan toleransi dan nilai kasih sayang lintas iman. Namun mendekati Hari Raya Idul Fitri 2025, sejumlah aksi massa mewarnai suasana ibu kota. Unjuk rasa menuntut agar sang menteri dicopot dari jabatannya. Aliansi Pemuda Lintas Agama, Aliansi Pemuda Islam Nusantara, dan komunitas masyarakat anti-pelizahan turut hadir dalam aksi tersebut. Mereka mendesak Presiden untuk mengambil langkah tegas terhadap Nasaruddin Umar. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pujian terhadap kinerja sang menteri? Sumber dari berbagai organisasi masyarakat sipil mengungkap hasil investigasi yang mengarah pada dugaan pelecehan terhadap sejumlah perempuan. Kesaksian korban berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pekerja event organizer, pegawai BUMN, hingga mahasiswi perguruan tinggi Islam. Salah satu korban, berinisial S, mengaku mengalami tindakan tidak pantas saat bertugas di sebuah acara resmi. Ia menyatakan bahwa sang menteri mendekatinya dengan kata-kata menggoda, menggenggam tangannya secara paksa, dan mengajaknya bicara secara pribadi. Peristiwa itu menimbulkan trauma mendalam. Korban lain, berinisial N, seorang pegawai BUMN, menyatakan dirinya merasa ditekan untuk menjalin relasi personal saat Nasaruddin masih menjadi komisaris di tempatnya bekerja. Ia menilai relasi itu melampaui batas profesional dan terjadi karena penyalahgunaan posisi. Dari lingkungan akademik, beberapa mahasiswi dari PT IQ mengaku pernah mengalami perlakuan serupa. Mereka sempat takut bicara karena posisi Nasaruddin yang kuat. Namun kini, setelah isu ini ramai, mereka merasa perlu bicara demi keadilan. Semua kesaksian mengarah pada pola penyalahgunaan jabatan. Yang membuat kasus ini lebih mengkhawatirkan adalah dugaan bahwa perilaku serupa telah berlangsung lama. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa tindakan itu terjadi sejak ia menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal hingga Rektor PT IQ. Polanya sama, pendekatan personal yang bermuatan kuasa. Selain tuduhan moral, kebijakan Nasaruddin juga menuai kontroversi. Salah satunya program kurikulum cinta yang bertujuan menanamkan kasih sayang dan toleransi lintas iman. Program ini rencananya diterapkan di lebih dari 42.000 pondok pesantren serta sekolah di bawah Kemenak. Dalam penjelasan resminya, Nasaruddin menyebut program ini bertujuan menciptakan semangat nasionalisme, moderasi beragama, dan penerimaan terhadap perbedaan. Ia menegaskan pentingnya cinta dan empati dalam menghadapi tantangan kebangsaan dan keberagaman agama di Indonesia. Namun, kritik pun datang. Sejumlah pihak menilai program itu hanya pencitraan. Ada dugaan bahwa kurikulum cinta justru digunakan sebagai pelindung citra di tengah badai tuduhan pribadi. Beberapa menyebutnya sebagai program penuh simbol, minim substansi. Kontroversi lain muncul dari latar pendidikan Nasaruddin di Amerika. Ia sempat mengikuti program lintas iman yang diselenggarakan oleh American Jewish Committee. Selama 6 minggu, ia berdialog dengan komunitas Yahudi dan belajar tentang spiritualitas mereka. Program tersebut mencakup kunjungan ke sinagog, pusat budaya, dan museum Holocaust. Tujuannya memperkuat dialog antaragama, tapi sebagian masyarakat memandang itu sebagai penyimpangan ideologis. Nama Nasaruddin pun mulai dikaitkan dengan pengaruh luar dan nilai liberal barat. Salah satu acara seminar di Masjid Istiqlal yang sempat ingin menghadirkan tokoh Yahudi Amerika, akhirnya dibatalkan karena kecaman publik. Meski niatnya untuk menjembatani pemahaman antar agama, momen itu memperkuat stigma negatif pada sang menteri. Sementara itu, proyek terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan gereja katedral juga menuai kritik. Meski bertujuan menyimbolkan harmoni antar umat beragama, banyak yang menilai proyek ini hanya simbolik dan tak menyentuh akar persoalan intoleransi. Dengan anggaran hingga hampir 39 miliar rupiah, proyek tersebut dinilai boros dan tidak relevan. Sebuah opini menyebutnya sebagai basa-basi mahal karena tidak mengatasi diskriminasi agama yang sebenarnya. Penataan kawasan Istiqlal dinilai baik, tapi pembangunan terowongan dianggap sia-sia. Sisi lain dari kontroversi adalah tumpang tindih jabatan. Nasaruddin menjabat 3 posisi sekaligus: Menteri Agama, Rektor PT IQ, dan Imam Besar Masjid Istiqlal. Ini memicu pertanyaan soal efektivitas, potensi konflik kepentingan, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran. Dugaan nepotisme pun mencuat. Banyak jabatan strategis di Kemenak disebut diisi oleh orang-orang dari daerah asal sang menteri. Proses penunjukannya pun tidak melalui seleksi terbuka. Situasi ini dinilai membahayakan netralitas dan profesionalisme birokrasi.
Sorotan lain datang dari kebijakan haji. Awalnya Nasaruddin dikenal sebagai tokoh yang ingin menekan biaya haji, tapi belakangan justru mengusulkan kenaikan signifikan hingga 96 juta rupiah. Kebijakan ini dianggap kontradiktif dan memberatkan jamaah, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah. Pernyataan Nasaruddin tentang Al-Quran juga menuai kontroversi. Ia menyebut 6.666 ayat dalam kitab suci itu bisa diringkas dalam satu kata, cinta. Sebagian pihak menilai ini adalah upaya menyederhanakan wahyu, dan ada yang menganggapnya sebagai tafsir berlebihan yang mengaburkan makna. Pernyataan itu muncul saat isu-isu personal sedang memuncak. Banyak yang curiga bahwa narasi cinta adalah bentuk komunikasi untuk menjaga citra publik. Padahal, kritik terhadap kinerjanya dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan justru semakin meluas. Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari Kementerian Agama. Media mainstream pun belum banyak yang mengangkat isu ini secara mendalam. Sumber-sumber informasi justru banyak berasal dari media daring alternatif dan laporan investigasi ormas sipil. Kelompok masyarakat sipil menyatakan akan terus mengawal kasus ini. Mereka siap mengungkap lebih banyak bukti dan kesaksian jika tidak ada tindakan nyata dari pemerintah. Mereka tidak ingin kasus ini lenyap begitu saja. Seperti isu-isu besar sebelumnya, kasus ini telah menjadi ujian besar, bukan hanya bagi sang menteri, tapi juga bagi institusi yang ia pimpin. Masyarakat kini menunggu. Apakah pemerintah akan bertindak? Atau justru membiarkan isu ini menguap? Apakah ini murni dugaan pelanggaran? Atau hanya bagian dari pembunuhan karakter terhadap tokoh yang dianggap terlalu progresif? Pertanyaan ini masih menggantung. Namun yang jelas, krisis kepercayaan terhadap pejabat publik terus meningkat. Dalam konteks negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, skandal di kursi Menteri Agama bukanlah hal sepele. Ini menyangkut moralitas pejabat publik, kredibilitas lembaga keagamaan, dan harapan umat yang ingin melihat agama dipimpin dengan integritas. Namun sorotan tajam tak hanya datang dari luar, tetapi juga dari internal umat Islam sendiri. Beberapa tokoh ulama mulai buka suara, mempertanyakan arah dakwah dan pandangan keagamaan Nasaruddin yang dinilai terlalu progresif. Mereka mengkhawatirkan bahwa pendekatan yang terlalu liberal bisa menjauhkan umat dari ajaran Islam yang murni dan memicu perpecahan di tubuh umat. Salah satu yang paling mencolok adalah kritik dari organisasi-organisasi Islam konservatif. Mereka menilai bahwa pluralisme ala Nasaruddin justru membuka ruang untuk relativisme agama, yakni anggapan bahwa semua agama setara dalam kebenaran. Hal ini menurut mereka sangat bertentangan dengan keyakinan tauhid dan bisa mengaburkan batas-batas keimanan. Dalam beberapa ceramah publik, Nasaruddin sering mengutip ayat-ayat tentang kasih sayang dan toleransi antarumat manusia. Namun lawan-lawan politiknya menuduh pendekatan itu sebagai strategi untuk menciptakan citra Islam yang ramah demi popularitas. Padahal, menurut mereka, aspek ketegasan dan amar ma'ruf nahi munkar juga bagian dari Islam yang tidak boleh ditinggalkan. Sementara itu, di dunia akademik, pendekatan Nasaruddin tetap mendapat tempat. Ia dikenal sebagai ulama yang produktif, menulis, dan aktif dalam dialog lintas iman. Buku-bukunya banyak dijadikan referensi, terutama dalam studi Islam modern. Tapi, kembali, ini justru memicu polarisasi antara kalangan kampus dan masyarakat akar rumput yang cenderung skeptis terhadap pluralisme ala elit. Isu moral seperti ini memang sensitif, apalagi jika menyangkut pejabat publik di bidang agama. Masyarakat sudah terlalu sering kecewa dengan pemimpin yang menyuarakan kebaikan di mimbar, tapi tersandung kasus di balik layar. Maka, dari itu, keterbukaan dan audit independen menjadi tuntutan banyak pihak agar semuanya tidak berakhir sebagai gosip politik. Kritikus juga menyentil pemerintah yang dinilai lamban merespons tuntutan publik. Alih-alih segera melakukan klarifikasi atau evaluasi, respons yang muncul justru terkesan membela sang menteri. Ini memperparah opini publik bahwa ada orang-orang kuat yang kebal dari sanksi hukum dan etika. Meskipun terjerat masalah yang sangat serius, isu ini juga menyentuh ranah pendidikan keagamaan. Banyak yang mulai bertanya-tanya, bagaimana sistem rekrutmen dan pengawasan terhadap tokoh agama yang diberi jabatan negara? Apakah cukup hanya bermodal gelar dan popularitas, ataukah perlu sistem verifikasi integritas dan rekam jejak moral sebelum seseorang menduduki posisi yang menyangkut kehidupan spiritual rakyat? Di sisi lain, publik bertanya-tanya, mengapa dugaan pelanggaran etika yang berat bisa terjadi pada sosok yang dikenal sebagai tokoh moderat dan berintelektual tinggi? Apakah ini bukti bahwa pendidikan dan retorika tidak selalu sejalan dengan perilaku nyata? Atau mungkinkah ada skenario politik yang ingin menjatuhkan citra seorang menteri yang sedang naik daun? Tak sedikit yang membandingkan kasus ini dengan skandal moral pejabat publik sebelumnya. Beberapa kasus bahkan tenggelam begitu saja karena tekanan politik atau ketidaktegasan hukum. Rakyat pun menjadi pesimis. Mungkinkah keadilan ditegakkan jika pelakunya punya jabatan tinggi dan jejaring politik kuat?
Sementara aksi-aksi demonstrasi masih berlangsung. Sebagian aktivis menyuarakan ide untuk membuat kanal pelaporan khusus bagi korban pelecehan di institusi pemerintahan. Mereka mendorong adanya perlindungan hukum yang kuat, serta ruang aman, agar korban tidak lagi takut bersuara. Ini menjadi momentum penting untuk membenahi sistem yang terlalu tertutup. Tak kalah penting, masyarakat kini mulai sadar bahwa jabatan keagamaan bukanlah jaminan moralitas. Terlalu sering kita menyamakan simbol dengan isi. Gelar ustaz, kiai, atau imam besar bisa memukau publik, tapi tidak berarti pemegangnya kebal dari pengawasan. Justru semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula beban akuntabilitasnya. Meski begitu, belum ada bukti hukum yang secara eksplisit menjatuhkan vonis terhadap Menteri Agama. Ini membuat sebagian pihak tetap memberikan asas praduga tak bersalah. Mereka menilai bahwa sampai ada keputusan resmi dari aparat hukum atau lembaga etik, publik harus menahan diri dan tidak serta-merta memvonis bersalah berdasarkan opini semata. Kasus ini, apapun hasil akhirnya, semestinya menjadi momentum evaluasi nasional. Kita harus membangun sistem yang lebih transparan, lebih adil, dan lebih berpihak pada korban. Karena agama bukan hanya soal kata-kata indah di mimbar, tapi juga soal keadilan nyata di kehidupan sehari-hari. Dan keadilan hanya bisa terwujud jika semua orang, tanpa kecuali, tunduk pada hukum. Dalam era digital seperti sekarang, masyarakat punya mata di mana-mana. Jejak digital, rekaman suara, hingga laporan anonim bisa dengan mudah tersebar dan viral. Ini sekaligus menjadi pengingat bahwa siapapun yang memegang jabatan publik harus lebih berhati-hati dalam bertindak. Transparansi bukan lagi pilihan, tapi keharusan di tengah sorotan yang tak pernah padam. Namun tantangan terbesarnya justru ada pada pemulihan kepercayaan, sekalipun nanti terbukti tidak bersalah.